Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahali hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kullil mutafa al-arabiyil hashimiyil mustafa Salla alaihi Allahu madamal hijaya khudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah Allazi yang sungguh telah mengeluarkan ianya Allah akan kehasilan pikiran bagi sahib akal. Artinya segala puji ada 4 macam afradnya, yaitu puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah. Semua pujian itu mustahak bagi Allah. Artinya Allah yang memiliki puji tersebut. Pada lafal alhamdu kita beri maknanya segala puji bukan karena jamak pada kalimat hamdu, namun karena ada alif lam pada kalimat alhamdu tersebut, maka timbullah maknanya segala. Kenapa demikian? Karena kita kasih alif al tersebut, yaitu alif al ahdi, alif al jinsi, istighra, afrad. Karena dalam ilmu nahu, alif al itu ada, alif lam tersebut ada 2 pembagian. Pertama, alif al, alif lam ahdi dan alif lam jinsi. Alif lam ahdi terbagi kepada 3 dan alif lam jinsi juga terbagi kepada 3. Alif lam ahdi zihni, ahdi huduri dan ahdi zikri. Alif lam jinsi istighra afrad, alif lam jinsi istighra khasais afrad, dan alif lam jinsi ma'rifah mahiyah. Maksud istighra afrad yaitu mencakupi seluruh afrad. Maka suatu kalimat isim jenis yang padanya terdapat alif lam istighra afrad, maka dia mencakupi seluruh afradnya. Maka dia diberi makna segala puji. Artinya segala afrad pujian itu mustahak bagi Allah. Timbul makna mustahak karena daripada faedah yang dikandung oleh huruf jar, yaitu lam yang berfaedah mustahak ataupun ikhtisas. Segala pujian itu mustahak bagi Allah, Allah yang telah mengeluarkan akan butiran-butiran pikiran. Artinya kehasilan-kehasilan pikiran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Pengarang kitab
melafalkan kata Nataijul Fikri dalam mukaddimah kitabnya, itu untuk menunjuki bahwasanya dalam ilmu mantik ini akan membahas tentang pikiran dan tentang natijah. Itu maknanya, maksudnya adalah bara'ah istihlal. Seorang pengarang ataupun pembicara memasukkan tentang maksudnya dalam awal kalamnya, itu namanya bara'ah istihlal. Sebagaimana definisi daripada bara'ah istihlal adalah ayatiyal mutakallimu fi awali kalamihi bima yash'uru bi maksudihi. Itu bahwa mendatang oleh si mutakallim, oleh si pembicara ataupun si pengarang pada awal-awal pembicaraannya dengan barang, dengan sesuatu yang dapat memberitahu dengan maksudnya. Itu namanya bara'ah istihlal. Karena pada awal kalamnya si pengarang mendatangkan dengan kalimat nataijul fikri, natijah dan pikiran, yang mana maksudnya akan nanti datang dalam pembahasan ilmu mantik ini tentang natijah dan pikiran, maka itu namanya bara'ah istihlal. Nah, terus kita berlanjut kepada bait yang kedua. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahdi. Dan menghapus ianya Allah daripada mereka itu sahib akal, bagi mereka itu orang-orang yang mempunyai akal, daripada langit akal akan tiap-tiap hijab daripada awan kejahilan. Artinya, dan Allah telah menghapus daripada orang-orang yang mempunyai akal, karena dia mempelajari ilmu mantik, daripada akalnya yang akal tersebut bandingannya seperti langit. Sebenarnya maknanya tulisannya minal akli kasamai, daripada akal yang akal tersebut bandingannya seperti langit. Itu terjadi idhafah musyabbah bih bagi musyabbah. Diserupakan akal dengan langit itu karena ada keserupaan di antara keduanya. Akal merupakan menjadi tempat untuk keluar matahari makrifah yang maknawi. Artinya cahaya makrifah yang maknawi, artinya mengenal untuk mengetahui ilmu-ilmu makrifah. Begitu pula seperti matahari, seperti langit. Langit menjadi tempat untuk nampak matahari yang hisi. Maksud hisi, matahari yang dapat dilihat. Beda dengan matahari makrifah yang tak dapat dilihat karena berupa ilmu. Ilmu tak nampak oleh mata. Akan kulla hijabin min sahabil jahdi. Allah menghapus daripada akal akan tiap-tiap hijab. Artinya tutupan daripada awan kejahilan. Artinya daripada kejahilan, yang kejahilan itu bandingannya sama seperti awan. Itu juga dikandung idhafah musyabbah bih bagi musyabbah. Artinya diserupakan kejahilan ini seperti awan. Dengan ada kesamaan di antara kejahilan dan awan. Kesamaannya
Jahil dia dapat menegah akal untuk memperdapat ilmu-ilmu yang maknawi. Kejahilan ini dapat menegah akal untuk memperdapat ilmu yang maknawi. Sebagaimana matahari juga menghalangi, menegah pandangan daripada untuk melihat matahari yang dapat dilihat. Untuk melihat matahari, dikarenakan ada awan maka tak nampak. Tapi di saat hilangnya hijab, hilangnya awan, maka nampaklah matahari. Hilangnya kejahilan, maka nampaklah ilmu. Ya. Itulah kesamaan di antara jahil dan awan. Sama-sama menghalangi untuk memperdapatkan yang ada di belakangnya. Namun, apa yang dimaksudkan dengan akal? Akal adalah nur rohani yang dengannya nur dapat memperdapat oleh jiwa akan yang maklum. Yang dengan nur yang dinisbahkan kepada rohani. Artinya suatu cahaya yang tak nampak, yang dengan cahaya tersebut dapat memperdapat oleh jiwa akan yang maklum. Hanya sesuatu yang patut untuk diketahui, baik itu secara daruri ataupun secara nadari. Artinya akal ini menjadi alat untuk kita mengetahui sesuatu ilmu yang untuk dimaklumkan, baik ilmu yang daruri dan ilmu yang nadari. Hatta badas lahum syumusul ma'rifah, hingga nampak bagi mereka itu sahib akal. Nampaklah matahari ma'rifah. Artinya nampak ma'rifah yang bandingan ma'rifah ini seperti matahari. Itu juga terjadi idafah musyabbah bih bagi musyabbah. Yang melihat oleh mereka itu sahib akal, bagi orang-orang yang mempunyai akal, akan tutupannya matahari ma'rifah akan yang terbuka. Artinya di saat Allah telah membukakan hijab daripada kejahilan, sehingga nampaklah bagi mereka sahib akal yang Allah telah membukakan hijab, nampaklah bagi mereka matahari ma'rifah. Artinya nampak ma'rifah yang bandingannya seperti matahari. Yang melihat oleh mereka itu akan tutupannya matahari ma'rifah akan terbuka. Maka nampaklah karena telah terbuka, tutupannya telah hilang. Ya. Diserupakan matahari ma'rifah ini, tutupan daripada matahari ma'rifah seperti cadar daripada pengantin baru. Matahari ma'rifah sama seperti wajahnya si pengantin baru. Cadar ini adalah merupakan tutupan. Tamsilan tutupan matahari ma'rifah, bandingan daripada tutupan daripada matahari ma'rifah sama seperti cadar pengantin baru. Di balik cadar ada keindahan, juga di balik matahari ma'rifah, tutupan matahari ma'rifah juga ada suatu keindahan, yaitu tentang ma'rifah, mengetahui ilmu. Kita berlanjut kepada bait yang keempat. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Kami puji akan ya Allah, Jalla yang maha tinggi ianya Allah, di atas in'am, di atas memberi nikmat, dengan nikmat iman dan dengan nikmat Islam. Kita memuji Allah Jalla yang maha tinggi karena Allah telah memberi nikmat, ataupun karena Allah mempunyai sifat in'am, pemberian nikmat.
Nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, siapa Allah? Yaitu siman yang telah memperkhusus ia akan kita dengan kebaikan ataupun dengan seafdal-afdal siman yang sungguh telah diutuskan akan Yaman. Yaitu Allah telah memperkhusus kepada kita umat Muhammad dengan seafdal-afdal siman, dengan afdal-afdal daripada Nabi yang tunggu telah diutuskan akannya Nabi. Nabi yang telah menjadi Rasul, dan dengan seafdal-afdal daripada Nabi yang dia mencakupi kepada seluruh makam-makam yang tinggi, yang dia mempunyai martabat-martabat yang tinggi. Allah telah memperkhususkan hanya kepada kita, yaitu dengan menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad merupakan Nabi yang mempunyai seluruh daripada martabat yang tinggi. Itu menjadi maknanya. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi kita? Yaitu Muhammadin Sayyidi Kulli Muqtafa Al-Arabi Hashimiyil Mustafa. Yaitu namanya Muhammad, penghulu tiap-tiap yang diikutkan, lagi yang dibangsakan kepada bangsa Arab, lagi yang dinisbahkan kepada Bani Hashim, lagi yang dipilihkan. Maksud daripada penghulu tiap-tiap yang diikutkan, yaitu Nabi Muhammad merupakan menjadi penghulu daripada tiap-tiap Nabi yang lain dan tiap-tiap daripada aulia-aulia. Yang diikutkan daripada Nabi-Nabi dan ulama. Nabi Muhammad merupakan menjadi penghulu daripada mereka. Artinya, penghulu daripada seluruh Nabi-Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang merupakan berbangsa Arab, lagi yang berbani Hashim, lagi yang Mustafa, lagi yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada Mustafa, Allah telah memilih Nabi Muhammad daripada bangsa Arab dan daripada bangsa Hashim, daripada Bani Hashim. Karena bangsa Arab adalah sebaik-baik bangsa, Bani Hashim juga merupakan sebaik-baik daripada Bani keturunan. Sallallahu alaihi lahuma damal hijab. Semoga Allah memberi rahmat di atasnya Nabi selama berkekalanlah akal yang mendalami ianya akal daripada laut ma'ani akan gelombang. Maknanya ataupun surahnya, kita meminta kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada Nabi selama-lama, selama akal masih mendalami, menelusuri ma'ani-ma'ani, menelusuri masalah-masalah yang sukar daripada ma'ani-ma'ani yang bandingannya seperti laut. Karena maksud dengan lujaja adalah gelombang. Maksud dengan gelombang adalah masalah yang sukar. Artinya diserupakan masalah yang sukar seperti gelombang, dengan kesamaan di antara
gelombang dan masalah yang sukar, yaitu sama-sama sukar menelusuri pada tiap-tiap. Sebagaimana laut yang bergelombang sukar untuk diselami, begitulah juga masalah yang sukar susah untuk ditelusuri. Yang masalah yang sukar ini daripada ma'ani-ma'ani. Daripada ma'ani-ma'ani, yang ma'ani ini bandingannya seperti laut. Artinya diserupakan ma'ani ini seperti laut. Dengan ada kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama luas dan banyak. Sebagaimana laut ini luas, begitu pula dengan ma'ani juga luas. Maka oleh si pengarang, dia menambahkan lafal mim bahari, untuk menunjuki bahwasanya akal manusia ini hanya mampu menelusuri sebahagian daripada ma'ani. Karena luas ma'ani, akal manusia hanya mampu mendalami sebahagian saja. Karena yang mengetahui keseluruhan daripada ma'ani itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberi rahmat pula di atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi yang mempunyai petunjuk. Siapa sahabat? Yaitu orang-orang yang diserupakan oleh Nabi, yang diserupakan mereka itu dengan bintang-bintang, dengan sama-sama memberi petunjuk. Sebagaimana bintang dapat memberi petunjuk, begitu pula dengan para sahabat. Maksud dengan huda adalah hidayah bagi makhluk, petunjuk bagi makhluk. Hidayah bagi makhluk adalah petunjuk kepada jalan yang dapat mempersampai kepada maksud. Baik hasillah sampai kepada maksud ataupun tidak, namun itu hanya sebagai petunjuk. Begitu pula lah dengan para sahabat. Menjadi maknanya, kita meminta kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi dan kepada sahabatnya Nabi, sahabat yang mereka mempunyai petunjuk. Sahabat tersebut adalah orang-orang yang diserupakan oleh Nabi dengan bintang-bintang, karena ada hadisnya Nabi, ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang, dengan ada kesamaan, yaitu sama-sama memberi petunjuk. Nah, hanya sekian. Nanti kita akan membahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.